Nah, anak-anak kelas 6 yang Pak Guru cintai, untuk pembelajaran kita kali ini alhamdulillah kita sudah sampai di pelajaran 10, yaitu senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi ya. Nanti kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Yunus, kemudian Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan ashabul kahfi. Untuk yang pertama yaitu kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus adalah salah satu nabi yang mengalami kehidupan dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di lautan, dan kegelapan malam. Nabi Yunus adalah pembawa ajaran tauhid. Beliau menyesali tindakannya karena meninggalkan umat yang tidak mau bersujud kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Beliau berdoa dengan nada penyesalan di dalam perut ikan, seperti telah dijelaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat 87, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus bin Matta diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa di wilayah Mausil, Irak. Penduduk kampung Ninawa berpaling dari ajaran Allah dan menyembah berhala. Oleh sebab itu, Allah ingin memberi petunjuk pada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Allah mengutus Nabi Yunus untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Seruan Nabi Yunus untuk menyembah Allah ditolak penduduk Ninawa. Mereka tetap memilih menyembah berhala, mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan. Mereka mendustakan Nabi Yunus, kemudian mengolok-olok dan menghindanya. Setelah lama menghadapi mereka, Nabi Yunus pun marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi keimanan mereka. Allah pun wahyukan kepada Nabi Yunus untuk membimbing kaumnya. Allah memberitahu bahwa akan mengazab ya umat Nabi Yunus setelah berlalu 3 hari. Lalu Nabi Yunus menyampaikan perihal azab itu kepada kaumnya, kemudian ia pergi meninggalkan mereka. Kaum Nabi Yunus telah mengetahui azab Allah akan datang. Mereka melihat Nabi Yunus telah pergi meninggalkannya. Dengan demikian mereka yakin azab akan turun. Maka mereka segera bertaubat kepada Allah dan menyesali sikap mereka selama ini. Ketika itu mereka berdoa memohon ampun kepada Allah agar azab itu diangkat dari mereka. Allah kemudian menjauhi azab itu dari mereka karena kesungguhan doanya. Dalam surat Yunus ayat 98 disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa mata'nahum ilahin. Yang artinya, maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Nabi Yunus tetap meninggalkan kampung kaumnya karena marah, padahal Allah belum mengizinkannya. Nabi Yunus alaihissalam pergi ke tempat laut dan menaiki kapal. Pada saat Yunus berada di atas kapal, ombak laut menjadi dahsyat, angin menjadi kencang dan membuat kapal menjadi oleng hingga hampir saja tenggelam. Melihat keadaan demikian, nahkoda kapal meminta barang-barang yang berat dilempar ke laut untuk meringankan beban. Setelah barang-barang berat dilempar ke laut, ternyata kapal itu tetap saja oleng, hampir tenggelam. Para penumpangnya bermusyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melempar seseorang ke laut. Mereka melakukan undian dan ternyata undian itu jatuh kepada diri Nabi Yunus, tetapi mereka tidak mau jika Nabi Yunus harus terjun ke laut. Maka undian pun diulangi lagi dan ternyata jatuh kepada Nabi Yunus lagi hingga undian itu dilakukan sebanyak 3 kali dan hasilnya tetap sama. Maka Nabi Yunus bangkit dan melepas bajunya, kemudian melemparkan dirinya ke laut. Pada saat yang bersamaan Nabi Yunus alaihissalam melompat dari kapal ya. Kemudian Allah telah mengirimkan ikan paus besar yang langsung menelan Nabi Yunus dengan tidak merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya. Nabi Yunus pun tinggal di perut ikan itu dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan itu. Dalam riwayat dikisahkan bahwa Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Kita tidak perlu mempermasalahkan berapa lama Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus. Hikmah dari kisah Nabi Yunus yang diuji Allah dan harus melompat ke dalam lautan yang dalam demi keselamatan penumpang kapal yang kelebihan muatan, kita bisa membayangkan bagaimana susahnya bernapas di kegelapan perut ikan yang berenang di lautan dalam nan gelap. Namun Nabi Yunus tetap ingat kepada Allah dan memanjatkan doa padanya. Singkat kisah, Nabi Yunus alaihissalam selamat sampai ke tepian berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang selanjutnya adalah kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Pengharapan panjang dari Nabi Zakaria alaihissalam untuk mendapatkan keturunan tidak pernah surut
Beliau yang taat beribadah terus berdoa tidak putus-putusnya kepada Allah hingga akhirnya membuahkan hasil. Suatu saat Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria sehingga ia memperoleh anak walaupun usianya telah tua. Anaknya itu kemudian diberi nama Yahya. Sebagai manusia, Nabi Zakaria ingin agar keturunannya tidak terputus dan terus bersambung dari generasi ke generasi sepanjang Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Nabi Zakaria khawatir bahwa bila ia wafat tanpa meninggalkan seorang pengganti, kaumnya akan kehilangan pemimpin dan akan kembali kepada cara-cara hidup mereka yang penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Bahkan mungkin mereka akan mengubah syariat Nabi Musa alaihissalam dengan menambah atau mengurangi isi kitab Taurat sekehendak hati mereka. Sebagai orang yang diserai amanah untuk melindungi Maryam binti Imran, Nabi Zakaria tiap hari pergi ke mihrab melakukan sholat sambil menjenguk Maryam. Nabi Zakaria mengawasi Maryam sejak ia diserahkan oleh ibunya. Tugas pengawasan terhadap Maryam diterima oleh Nabi Zakaria melalui undian yang dilakukan oleh para pengurus mihrab saat itu. Suatu hari ketika Nabi Zakaria datang ke mihrab, ia melihat Maryam di salah satu sudut mihrab sedang sholat atau sedang sujud. Di depannya terlihat berbagai jenis buah-buahan musim panas. Dalam hati, Nabi Zakaria bertanya, dari mana datangnya buah-buahan musim panas itu, padahal mereka masih berada dalam musim dingin. Nabi Zakaria tidak sabar menanti Maryam selesai sujud. Setelah Maryam selesai sholat, didekati Nabi Zakaria untuk menanyakan tentang asal-muasal buah-buahan padanya. Hei Maryam, dari manakah engkau mendapati buah-buahan ini semua? Maryam menjawab, ini adalah pemberian Allah yang aku dapat tanpa dicari dan diminta. Dikala matahari terbit, aku mendapatkan rezeki ini sudah berada di depan mataku. Demikian pula bila matahari terbenam. Mengapa Bapak merasa heran dan takjub? Bukankah Allah berkuasa memberikan rezekinya kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan? Suatu peristiwa yang menakjubkan ini, Allah memberi tanda-tanda kehamilan istri Nabi Zakaria, bahwa mulutnya tidak akan bisa berbicara selama 3 hari dengan sesama manusia, padahal ia tidak sakit. Istri Nabi Zakaria hanya bisa berbicara dengan isyarat, dengan tangan atau lainnya untuk memahamkan orang lain. Selama 3 hari itu, ia harus memperbanyak bertasbih, bertahmid di waktu pagi dan petang. Allah memberi seorang anak pada Nabi Zakaria, anak yang kemudian diberi nama Yahya itu kelak dapat meneruskan dakwah Nabi Zakaria. Nah, dari kisah Nabi Zakaria maka bisa kita jadikan teladan untuk memperoleh keinginan, maka kita harus berusaha dan terus berdoa dengan ikhlas. Kita tidak boleh putus asa karena setiap cobaan yang Allah datangkan tentu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Yang selanjutnya adalah kisah keteladanan Nabi Yahya, ya, anak dari Nabi Zakaria tadi. Nabi Yahya adalah anak dari Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau adalah seorang yang bertakwa. Beliau adalah seorang yang cerdik, yang pandai, berpikiran tajam sejak ia berusia muda dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Di samping itu, Nabi Yahya terkenal sebagai seorang nabi yang teguh pendirian dalam berdakwah. Sebagai contoh, Nabi Yahya tetap menyampaikan larangan Allah kepada Raja Herodus saat itu yang ingin menikahi anak tirinya, Herodia. Nabi Yahya tidak menghiraukan ancaman raja demi untuk menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan saat itu. Bersama ayahnya, ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya berdakwah menyebarkan agama tauhid kepada umatnya, seperti yang disebutkan dalam surat Maryam ayat 12-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khudzil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya, pada Yahya selagi dia masih anak-anak, dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Maka berdasarkan kisah dari Nabi Yahya tadi, kita dapat mengambil teladan, yaitu kita harus memiliki sikap yang tegas untuk mengatakan yang benar itu adalah benar dan yang salah tetaplah salah. Seperti penolakan Nabi Yahya terhadap rencana pernikahan Raja Herodus dengan putri tirinya yang bernama Herodia. Ucapan dan perbuatan Nabi Yahya selalu diikuti karena beliau menjadi panutan atau suri teladan masyarakat saat itu. Selain itu, sikap hormat Yahya kepada orang tua dan taat beribadah kepada Allah menjadi teladan bagi siapapun juga. Apalagi ayah beliau, Nabi Zakaria, juga merupakan sosok yang takwa kepada Allah. Oleh sebab itu, walaupun kita hidup di zaman Nabi Muhammad, tetapi perilaku Nabi Yahya dapat kita jadikan teladan, seperti hormat kepada orang tua, ya, pemberani, dan juga teguh pendirian. Yang selanjutnya kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel untuk mengajarkan tentang keesaan Tuhan dan menyelamatkan mereka dari kesesatan.
Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu dari Rasul Ulul Azmi. Nabi Isa dilahirkan pada tahun 622 sebelum Hijriah atau sebelum tahun Masehi. Dalam Al-Quran, Nabi Isa disebut Isa bin Maryam atau Isa Al-Masih. Ia diangkat menjadi Nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Namanya disebutkan sebanyak kurang lebih 25 kali di dalam Al-Quran sebagai bukti kenabiannya. Nabi Isa memiliki mukjizat seperti bisa berbicara sewaktu masih bayi dalam pangkuan ibunya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau juga bisa menghidupkan burung yang terbuat dari tanah liat, kemudian menyembuhkan orang yang terkena penyakit lepra, kemudian bisa menyembuhkan orang buta atau tunanetra. Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah dan diberi kitab suci yang bernama Injil. Dalam menyampaikan ajaran tauhid, beliau mendapat penolakan dari Bani Israel, tetapi beliau tetap gigih menyampaikannya. Dan mukjizat Nabi Isa seperti disebutkan tadi, bahwa Nabi Isa diberi mukjizat oleh Allah yang diceritakan dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah ayat 110, antara lain dapat berbicara dengan manusia ketika masih bayi atau masih dalam buayan. Dan yang kedua, dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, kemudian dapat menyembuhkan orang yang punya penyakit lepra dengan seizin Allah. Sementara itu, sebelum diangkat ke langit, Nabi Isa menyampaikan kabar kepada para pengikutnya bahwa akan datang seorang nabi dan rasul yang bernama Ahmad. Nabi dan rasul yang dimaksud Nabi Isa itu ya adalah penutup dari semua nabi dan rasul, yakni Nabi Muhammad SAW. Ahmad sesungguhnya nama lain dari Nabi Muhammad yang ajarannya akan melengkapi seluruh ajaran Nabi dan Rasul-Rasul sebelumnya. Dari kisah Nabi Isa alaihissalam tadi bisa kita ambil hikmah dan keteladanannya, antara lain satu, kita harus menjaga kehormatan diri, kehormatan orang tua dan keluarga seperti yang dicontohkan oleh Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, kita harus berani berkata yang benar. Dan ketiga, kita harus meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah seorang rasul. Yang keempat, kita meyakini bahwa Nabi Isa diberi wahyu berupa kitab suci Injil. Dan yang kelima, kita harus menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Suci. Dan yang keenam adalah kita yakin bahwa orang yang takwa pasti dilindungi oleh Allah, seperti Nabi Isa yang dikejar-kejar pasukan Romawi untuk disalib, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya menyelamatkannya. Dan yang terakhir adalah kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi menceritakan 7 orang pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Kisah Ashabul Kahfi ini dapat kita temui dalam surat Al-Kahfi ayat 13, yang artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk pada mereka. Ashabul Kahfi merupakan kisah perjuangan 7 orang pemuda yang menyelamatkan keyakinannya kepada Allah. Kemudian mereka hidup di negeri Sam yang dikuasai bangsa Romawi saat itu. Saat itu Sam diperintah oleh gubernur Romawi yang amat kejam, namanya Dakianus. Dakianus adalah seorang penyembah berhala yang amat fanatik. Ia menyebar mata-mata ke seluruh negeri Syam untuk mengetahui orang-orang yang tidak menyembah berhala. Jika orang suruhkan Dakianus menemukan anggota masyarakat yang tidak menyembah berhala seperti yang dilakukan Dakianus, maka mereka akan dibawa ke hadapan Dakianus. Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah, yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. Mereka teguh di atas keyakinan yang benar, meskipun bertentangan dengan mayoritas masyarakat saat itu. Ashabul Kahfi mengambil keputusan untuk menghindari kejaran Dakianus dengan cara bersembunyi di gua demi menyelamatkan akidah dan keyakinan mereka. Sebelumnya mereka juga berdoa kepada Allah yang tertuang dalam surat Al-Kahfi ayat 10, yang artinya, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Lalu Allah pun mengabulkan doa mereka dan memudahkan urusan mereka. Mereka berlindung di dalam sebuah gua yang cukup luas sehingga mereka bisa tinggal dengan nyaman di dalamnya. Allah juga menidurkan mereka di dalam gua tersebut kurang lebih selama 309 tahun sehingga mereka tak dapat dibangunkan oleh suara apapun. Ashabul Kahfi tidur di dalam gua mendapat perlindungan dan penjagaan dari Allah. Sinar matahari tidak masuk ke dalam gua sehingga tidak langsung mengenai tubuh mereka. Akibatnya tubuh mereka tidak rusak. Dengan demikian mereka pun tidak merasa kepanasan dengan sengatan sinar matahari. Bahkan Allah menjadikan orang yang melihat Ashabul Kahfi mengira bahwa mereka dalam keadaan terbangun. Ketika Allah membangunkan Ashabul Kahfi, salah satu dari mereka pergi ke kota dengan membawa uang untuk membeli makanan. Apa yang kemudian didapati salah seorang dari Ashabul Kahfi tersebut? Ternyata ia mendapati negeri, yaitu negeri Dakianus sudah berubah. Penduduk dan pemerintah pun telah berganti.
penduduk tidak mengenali mereka, juga tidak seorang pun yang dia kenal dari penduduk negeri tersebut. Demikianlah kisah Ashabul Kahfi yang beriman kepada Allah dan jujur dengan keimanannya. Allah balas keimanan dan kejujuran mereka dengan menyelamatkan dan memuliakan mereka dengan menjadikan mereka sebagai teladan bagi orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Oleh sebab itu, kita sebagai orang muslim, maka kita harus memiliki sikap teguh pendirian terhadap keyakinan yang benar, seperti yang dicontohkan oleh Ashabul Kahfi yang berusaha untuk menyelamatkan akidahnya atau keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin bahwa orang yang beriman dapat perlindungan dari Allah. Hal itu diperlihatkan oleh Allah yang tadi dicontohkan adalah melindungi 7 pemuda yang disebut Ashabul Kahfi.